Ini mengenai pembibitan ni Encik Tuan dan Puan semua. Ini dari sekedar hobi berkebun Cik Ezzy di lahan yang sempit. Ini pemilik kebun mini anggur, seorang bapa bernama Wahyu. Ini sukses mengembangkan bisnes daripada pembibitan buah-buahan Cik Ezzy. Ya, berawal dari menanam anggur Cik Tuan dan Puan semua di tahun 2018. Akhir bapak ini usahanya berkembang ni karena nawa itu yang baik dan juga usaha yang gigih berkembang. Bahkan bukan hanya anggur saja, juga ada mangga, ada alpukat dan berbagai macam ragam buah-buahan yang memang ditanam. Itu dia. Seperti apa kabar lengkapnya? Langsung kami dedahkan. Berawal dari hobi berkebun pada akhir tahun 2018, Wahyu memulai usahanya dengan menanam anggur dan berhasil memanen buahnya dalam waktu 5 bulan. Akhirnya keberhasilan ini mendorongnya untuk terus belajar dan mengembangkan menjadi usaha. Kerana tak ada basic di dunia pembibitan, ia memanfaatkan sumber daya online seperti YouTube, media sosial serta bergabung dengan komunitas yang serupa. Saat ini, selain anggur, Wahyu juga membudidayakan bibit mangga, alpukat dan jambu. Usaha ini mengalami peningkatan omset yang signifikan saat pandemi COVID-19 lalu. Berbagai jenis bibit anggur ada di kebun mini anggur. Tantangan terbesar dalam pembibitan ini adalah perawatan intensif termasuk pemupukan, penyiraman dan pengendalian hama, terutama hama penyebab pucuk daun keriting dan bercendawan. Panen anggur dapat dilakukan sepanjang tahun meski lebih optimal di musim panas dengan masa tanam hingga panen sekitar 3 sampai 4 bulan setelah pemotongan. Dalam pemasaran bibit dilakukan melalui jejaring media sosial, CFD mingguan dan dengan Google Maps. Ia memberikan saran kepada calon pengusaha yang serupa untuk fokus pada proses produksi dan membangun reputasi. Mengingatkan bahawa kesuksesan bisnis membutuhkan waktu dan konsistensi. Mulanya saya bikin pembibitan anggur ini, saya suka menanam di kurang lebih tahun 2018 akhir. Saya nanam anggur, terus saya coba 5 bulan kemudian berbuah. Awalnya saya nggak usaha di sini karena basic saya bukan pertanian. Terus setelah berbuah, banyak orang yang datang mampir. Kok bisa berbuah di sini anggur? Di mana beli bibitnya? Terus saya tunjukin ke tempat teman saya yang jual bibit anggur awalnya. Terus selama kelamaan saking banyaknya orang bertanya, saya penasaran juga gimana sih cara buat bibit. Terus saya gabung di komunitas, terus lihat-lihat di YouTube atau di sosial media, di YouTube dari luar. Rupanya setelah saya coba bisa. Akhirnya saya mulai memproduksi bibit anggur. Awal mulai usaha nih Pak, tantangan terbesar dari Bapak sendiri? Ya kemungkinan di perawatan aja. Perawatan itu lebih, apalagi bibit tuh dari awal harus betul-betul intensif, dari pemupukan, penyiraman sama pengendalian hama. Pengendalian hama terutama yang bikin pucuknya keriting seperti trip dan jamur. Oke Pak, untuk panen anggur sendiri tuh biasanya berapa bulan sekali sih Pak? Kalau panen anggur itu anggur ini tanpa musim, bisa berbuah kapan saja, terutama lebih bagus dibuahkan di musim panas. Untuk panennya, ketika dari pemangkasan pembuahan, anggur itu kan harus dipangkas sebelum untuk dibuahkan. Setelah dipangkas kurang lebih 3 bulan, 3 sampai 4 bulan. Meskipun menghadapi tantangan dalam perawatan tanaman, ia berhasil mengembangkan bisnis pembibitannya serta berhasil memasarkan produknya secara efektif. Keberhasilannya menunjukkan pentingnya strategi yang tepat dan manajemen yang baik. Salsabil Eki mengabarkan.